Halo Sobat Wisata, selamat datang lagi di program kita Power, podcast Duta Wisata dari era ke era, di mana kita bakal ngulik apakah Duta Wisata mempunyai impact ke dalam kehidupan karir dan juga kehidupan mereka masing-masing. Di sebelah kiri aku ada senior-senior tim media dari FDWB sendiri, dan mungkin boleh kenalannya. Di sebelah kiri aku ada Kak Verta, di tengah ada Kak Ray, dan di paling ujung adalah Babang Gondrong, Albang, Bima. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku juga dulu. Nama aku Richie Novel, Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan tahun 2019. Dan boleh dilanjut, Kak Verta mungkin mau kenalan dirinya duluan. Oke, halo semuanya. Halo Kak Verta. Hai Richie. Oke, aku Laverta Priscilandita, bisa dipanggil Faye. Aku Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan, Wakil 3 2017. Wow. Sekarang kesibukan Kak Verta apa nih kalau boleh tahu? Kesibukan aku masih mahasiswa tingkat akhir, which is lagi ngerjain skripsi. Semangat buat skripsinya. Thank you so much. Dan lagi mengerjakan beberapa project dengan partner di samping saya ya, di bagian permediaan. Dan ya, another thing. Dan banyak-banyak project lainnya. Oke, kalau gitu Kak Ray, boleh introduce dirinya sendiri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Renaldi Yuda. Halo Kak Ray. Halo, biasa disapa Ray. Sekarang, dulu pada saat jadi Duta Wisata, ya masih kita menjadi langsung sharing experience nih ya. Dulu sebagai Persahabatan Putra 2019 sama kayak Bima sama Richie juga. Yo. Sip, mantap. Terus kesibukan sekarang ya kerja di konsultan, urban planning consultant, dan kerjaan keduanya di bidang media bersama Laverta, kadang juga proyek sama Bima. Ya sama-sama lah kita. Cukup luar biasa. Kalau gitu Kak Bima silakan. Oke, perkenalkan nama saya Babang Gondrong. Babang Gondrong. Babang Gondrong. Jagoannya Balikpapan nih guys. Mantap. Oke, perkenalkan nama saya Bima. Saya Duta Wisata Intelijensia Putra tahun 2019. Paling intelijensia di angkatan kita. Amin. Tepuk tangan dulu semuanya buat Bima. Wah, keren banget. Sekarang Bima kesibukannya apa ya kalau boleh tahu? Aku satu angkatan sama Verta, ngurus skripsi sekalian kerja lah, cari-cari cuan. Cari-cari cuan. Kalau boleh tahu cari cuannya di bidang apa nih kesibukannya? Videografer. Jadi bisa dibilang Bima adalah salah satu orang yang berjasa di banyak-banyak event Balikpapan ya. Banyak jadi videografer, banyak editor, banget. Dan kalau bisa dibilang grand final kita rata-rata dieksekusi sama Babang Bima dan tim ya. Betul lagi. Apresiasi harus diberikan, di mana apresiasi harus diberikan. Tepuk tangan lagi buat Bima. Banyak banget sudah ya. Oke, kalau gitu aku pengen tahu pendapat kalian tentang, karena kita kerjanya ada di industri kreatif nih, di mana media dan segala macam, dari videografer, MC, dan juga urban planning dan segala macam itu hitungannya dalam ekonomi kreatif. Menurut kalian, pendapat kalian tentang ekonomi kreatif di Balikpapan ini gimana? Apakah lebih baik daripada tahun sebelumnya atau sudah berkembang, dan gimana pendapat kalian? Mungkin Kak Verta duluan. Verta dulu kali, senior soalnya. Ekonomi kreatif langsung ulangan nih. Oke. Mungkin kita lebih ke industri kreatifnya kali ya. Kalau ekonomi kreatif betul. ada 18 sektor, 17 sorry. Waduh. Panjang nanti ya podcast kita, Iya. jadi kita lebih ke industri Tapi nggak apa kreatif sih, aja take your time banget nih kita. Oke. Jadi kalau menurut aku pribadi, industri kreatif di Balikpapan, aku salah satu yang ngikutin juga gimana sih perkembangannya dari dulu. Sebelum aku di Duta Wisata, aku udah pernah di duta-duta lainnya, dan pada saat itu industri kreatif yang di sosial media itu belum terlalu berkembang. Nah, mulai 2017-18, nah itu baru deh tuh mulai berkembang. Dunia digital juga semakin on top ya kan? Semakin on top. Nah, jadi kalau bisa dibilang sekarang kayak gimana, masih terus berkembang, terus upgrade, terus berinovasi. Apalagi anak-anak muda Balikpapan kan terkenal banget ya, salah satu di Kalimantan Timur yang lumayan hype gitu loh untuk di industri kreatif. Betul. Nah, gimana Mas Ray? Berarti industri kreatif semakin tahun semakin berkembang. Benar. Nih. Dan berarti dampaknya keras banget kemarin pas lagi pandemi dan segala macam di bidang ini, karena memang ini adalah salah satu bidang yang besar ya. Benar besar banget. Karena event di Balikpapan tuh banyak banget, undang banyak banget. Dan acara banyak banget gitu-gitu. Terus gimana kalau karya pendapatnya? Sama kayak Verta tadi, industri kreatif di Balikpapan itu lagi berkembang. Contoh aja kalau misalnya kita dulu, ini kan Richie juga bantuin nih di bidang media. Dulu itu kita lihat fit itu pasti masih berantakan. Ya dulu kan? bantu bersih-bersih, nyapu ruangan gitu kan. Berantakan dalam artian kayak belum ada sosial media manajemen. Kalau sekarang kan harus istilahnya brainstorming dulu, cari ide dulu, terus ya
semakin berkembang Jadi hingga lebih sekarang dan semakin kompleks sih. Semakin kompleks. Iya. Karena jadi berarti awareness untuk pentingnya sosok media dalam Bener. sebuah organisasi itu udah mulai emerging banget nih. Iya. Jadi di Balikpapan tuh sudah mulai zaman-zamannya Iya, awareness-nya udah pada naik ya. Rata-rata di kerjaan, di komunitas, semuanya wajib nggak sih? Kayak sudah Udah jadi kewajiban ya berarti. kewajiban dan New normal nih, new normal. betul. Ya. Kalau Bima sendiri gimana pendapatnya Bima? Berhubung kita semua di bidang kreatif ya, kurang lebih sama lah kayak mereka. Bahwa media kreatif ini sangat penting, apalagi Betul. aku biasa di event, itu sangat penting buat mempromosikan event tersebut. Dan biasanya kalau kita dari tim kita tuh pentingnya buat promosi digital ini dalam bentuk video ya, formnya kita kan ya. Iya. Benar. Selalu tentang cerita, tentang sinematik, tentang segala macam. Karena kan gitu. biar orang nggak bosan ya. Misalnya masa munculnya 2 dimensi atau poster. Betul, Kayak setuju gitu. banget. Dan nih masuk ke pertanyaan berikutnya, di mana aku penasaran apakah karena kita sudah lama nih terjun di dunia media, video dan segala macam. Menurut kalian sekarang yang lagi dari segi media yang paling efektif nih untuk ngebuat brand sebuah ngebuat branding atau buat digital marketing itu tuh pentingnya di sosial media atau cara efektif apa yang paling berguna dalam bentuk media nih kalau paham. Karena kita sama-sama masih belajar nih Iya, semuanya. iya. Tapi menurutku ikutin tren sih pasti. Tren. Pasti ikutin tren. Tetap short video gitu-gitu atau gimana tuh kok sekarang orang-orang sukanya lebih ke long video atau orang-orang ternyata sekarang sukanya yang foto nggak konteks atau gimana yang lebih abstrak. Kalau kan sudah lama nih terjun di ini nih. Kalau begitu tergantung selera biasanya Ci. Cuma mayoritas untuk pembuatan video sendiri itu kita ngebuat video yang timeless, bisa ditonton di Iya, kedepannya tuh masih enak ditonton. jadi klasik ya. Benar. Oh, berarti tetap di sini lebih kalau ke media tuh lebih efektifnya di bidang long term video, Benar. long term video dan juga durasi videonya yang mungkin lama kayak 1 menit. Dan kan sekarang lagi zaman-zamannya kayak video-video TikTok Benar. atau yang 15 detik dan segala macam. Betul. Apakah di Balikpapan nih lebih efektif yang begitu atau long video dan segala macam tadi? Lebih ke short video. Ci. Lebih short video Iya kan? benar. Heeh. Kayak orang kalau nonton video 15 menit itu kayak kurang menarik. Mager ya. Mager. Iya, betul. Habis Mereka tuh selalu nih. mencari hal-hal yang baru. Betul. Mager. Betul banget. Betul. Karena memang 15 detik lebih gampang dikonsumsi dan segala macam. Benar. Berarti aku pengen tahu nih tantangan terbesar nih kalau gitu kan sekarang kita banyak banget informasi yang harus di-pack dalam satu promosi video dan kayak Bima bilang tadi bahwa orang-orang ternyata sukanya 15 detik. Susah banget dong berarti kita ngebentuk sesuatu konten yang insightful dalam 15 detik. Itu dari pendapat aku kalau dari segi media dan segala macam. Kalau misalnya Cafe, Kare atau Kak Bima, apa nih tantangan paling besarnya di dalam media kreatif? Apakah itu banyak pengennya tapi susah untuk direalisasikannya atau storyboarding dan segala macamnya itu gimana? Mungkin bisa di-sharing. Oke, kalau dari aku pribadi sih lebih ke pertama kita mau buat apa sih? Tahu dulu nih mau buat apa, tujuannya juga buat apa ya kan? Itu udah jadi tantangan besar nih buat kita untuk Betul. Brainstormingnya tuh Nah, lama betul. banget nggak Apalagi kelihatan. kayak untuk ngedesain sesuatu dari kanvas kosong Betul. ya kan? Harus Make punya something banyak out of nothing. banyak yang harus dipikirin dari color palette, dari tema desain, dari icon-icon apa yang mau ditunjukin sebagai ciri khas dari desain itu Betul, gitu kan. Contohnya kayak betul. pemilihan kita gitu kan. Dari tiap tahun pasti kan tim media selalu brainstorming apa sih yang mau ditampilin di menjadikan ciri khas di tahun ini. Itu tantangan udah luar biasa. Belum lagi nanti tantangan dari diri kita masing-masing. Kalau lagi banyak kerjaan, mood, ya Time nggak sih? management, iya, iya. Betul, itu salah satu tantangan yang tapi kita sendiri ya ayo lah kalau Pasti misalnya bisa. nggak dilakuin ya nggak Jadi lebih ke ini. come out with the idea itu hal yang paling challenging ya kalau dalam kreatif ya, bukan ke tentuin gimana nih angle-nya tapi apa nih sebenarnya yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita buat itu. Benar. Itu brainstorming. Sama yang satu lebih sih berat. Ci, Heeh. kayak ngalahin mood. Kalau kita lagi moodnya kurang baik tuh kadang kalau Iya. misalnya nggak enak kan pasti pikirannya ih malas banget, setuju mager. Bener banget sih. Kan Iya. kita kreatif pakai semua itu ada di Bener situ. Iya, banget. benar. Ya itu hati juga. Kayaknya sudah nggak ada deh. Oke. Itu sih ya kalau aku. Mood ya, iya bener sih mood. Kalau Bima gimana? Kalau aku lebih sama kayak Ray, mood itu susah banget sih buat ngendalikannya. Betul. Kayak ini deadline nih,
tapi mood itu lagi nggak jelas. Benar. Jadi rada gimana ya? Dikejar-kejar deadline. Soalnya kadang kalau dari aku sendiri, aku juga ada interest dalam video dan segala macam. Kadang inspirasi itu datangnya nggak tepat waktunya. Benar. Pas kita Benar, lagi pengen benar. cari tahu nggak dapat, tapi pas Di kita kamar lagi di kamar mandi. mandi, mandi, lagi mandi atau lagi nongkrong kayak Bagus deh. Dan terus pas dideskripsikan beneran bagus banget kayak gitu. Oke, berarti thank you sudah sharing experience. Ini pertanyaan berikutnya aku pengen tanya, karena kita ada di ekonomi kreatif, peran duta wisata tuh untuk mempromosikan dan segala macam, dan ini adalah salah satu cara paling efektif di era 4.0 digitalisasi adalah media kreatif. Sebenarnya apa sih yang diambil dari duta wisata? Apa yang di Kaverta atau Karya Bima dapat dari duta wisata yang bener-bener valuable, bener-bener impactful, bener-bener kepake di karir dalam media kreatif nih? Karena mungkin kan teman-teman mungkin pada sebelumnya ngasih tahu bahwa public speaking dan segala macam, tapi kan kita lagi ada di industri kreatif nih, dimana mungkin nggak diajarin gimana caranya operate video dan segala macam. Jadi gimana dari sudut pandang kalian yang paling impactful? Bima mungkin. Aku Abang Gondrong nih. Aduh. Gimana Bima? Kalau dalam sudut kreatif tuh salah satunya tentu aja link ya. Link ya? Teman. Iya betul setuju. Semakin banyak teman tuh semakin banyak cuan. bukan cuan gitu. Salah satunya itu benar banget. Oke, bisa. Benar. Bisa. Banyak anak juga banyak rezeki. Kok jadi kayak suka ke anak nih? Betul. Jadi harus punya banyak teman. Betul. Cuan juga. Itu penonton di belakang itu banyak betul cuannya udah. Wah. Aduh. Ya salah satunya aku pun bisa belajar dari kalian tentang ilmu-ilmu yang lainnya, desain atau apapun, atau brainstorming masalah ide, banyak yang bisa didapatkan. Gitu ya. Jadi dari pertemanan itu bukan cuman jadi link untuk dapat Cuan. tapi juga jadi tempat pembelajaran, Bener. tempat cari inspirasi, dan tempat ngebantu untuk bisa nge-create sesuatu yang lebih keren lagi. Kayak gitu. Kalau dari Karya sendiri gimana? Yang paling impactful nih? Kalau aku itu belajar tentang konsistensi. Kalau di media itu pasti harus konsisten. Harus disiplin. Bener. Kita tahu sendiri nih bagaimana dulu media FDWB ini masih belum ada manajemennya, mungkin masih biasa lah. Terus kan mulai kita bareng-bareng, itu belajar bareng, itu planning belajar tentang konsistensi. Yang penting pada waktu itu ada aja dulu gitu. Dan itu berpengaruh di pekerjaan sekarang. Kalau misalnya mau ngerjain sesuatu itu harus konsisten, disiplin betul. gitu. Karena kalau sudah konsisten pasti tentunya harus disiplin juga. Betul. Gitu Setuju sih. banget. Itu yang paling membekas dari disiplin waktu dan sebagainya. Berarti emang kalau di duta wisata memang disiplin waktu, dan itu penting banget. Kalau ada dari senior kita tuh yang ngatain nggak ada yang namanya on time, adanya in time. Nah itu diajar Bener banget banget. tuh, dipentingin banget disiplin. Penting banget. Kalau Cafe gimana? Apa yang paling impactful nih kalau boleh di sharing? Kalau bisa dibilang duta wisata ini salah satu batu loncatan aku ya, milestone aku di bidang permediaan. Karena awal ya, aku kan ikut duta wisata ini SMA ya, which is dari SMP dan SMA aku lebih banyak di depan kamera daripada di belakang. Nah kalau sekarang sejak ikut Duis, sejak aku lengser lah 2018 until now itu lebih banyak di belakang, desain bareng Mas Ray, ngebikin gimana sih social media FDWB khususnya ya, social media FDWB lebih terkenal lagi, lebih punya ciri khas lagi di setiap tahunnya. Ngerti kayak marketnya, gitu. ngerti ngebuat sesuatu yang unik dan segala macam. Karena emang itu skill yang luar biasa. Penting nih di era digitalisasi dan digital marketing segala macam. Memang berarti pentingnya ikut duta wisata bukan cuma ngajarin pentingnya wisata, pentingnya personal branding dan segala macam, tapi juga kayak Bima bilang tadi, pentingnya ketemu teman untuk belajar bareng. Benar. Untuk nemu accountability partner, untuk nemu teman sharing, dan itu ngebantu banget dalam di ekonomi kreatif. Karena kayak Ray bilang tadi, kadang kita tuh nyangkut sama mood. Kita butuh mood dan segala macam, dan teman tuh kadang ngebantu untuk kita lebih produktif dan segala macam. Dan kayak Kak Ave bilang, ini bisa jadi milestone karena sebelumnya kebanyakan di depan, sekarang tahu di belakang, karena ini lebih penting nih sekarang ternyata digital marketing yang bisa ngebuat promosin apa yang perlu dipromosiin dan gimana cara efektifnya. Benar. Kalau gitu thank you banget semuanya udah sharing, Bima, Ray, Cafe. Thank you banget. Ini adalah orang-orang di belakang kamera dan di belakang semua kehebatan duta wisata dalam versi digital. Amin.
Iya, semoga yang terbaik buat Bima, Kare, dan Cafe. Semoga Bima rambutnya bisa dipotong sebentar lagi. Iya. Kayak nggak pantas ya di kamera ya. Emang di duta wisata gitu ya. Itu bukti cuannya, Kak. Wah, semakin panjang rambutnya semakin panjang. Subur. Waduh. Semakin subur juga. Betul. Kelihatan tambah mantap, sudah mantap. Oke, teman-teman yang sudah menyaksikan, thank you banget. Buat kalian yang belum daftar, jangan lupa daftar karena pendaftaran ditutup tanggal 16 Februari dan masih banyak. Dan buat kalian yang ragu, ini adalah kisah nyata dari tim media kreatif betapa impactfulnya duta wisata di dalam karir dan kehidupan mereka, kayak milestone dan segala macamnya. Buat kalian yang pengen tahu informasinya lebih lanjut, jangan lupa cek Instagramnya FDWB Balikpapan di @fdwb_bpn. Dan sekali lagi Cafe, Kare, thank you, dan Kak Bima, Abang Bima, thank you banget sudah ada di sini dan sharing. Closing statement dong. Wih, diserang. Tapi boleh. Sebelum kita closing, mari kita mendengarkan closing statement dari media kreatif. Ayo, ada jargon atau apapun yang pengen di-share sebelum closing? Apa? Lihat ke kamera itu langsung. 1, 2, 3, gas. Apa ini? Apa ya? Kata-kata terakhir aja. Kata-kata Bukan pesan. terakhir di video Pesan, ini. saran, jargon apapun itu. Satu kata buat FDWB. Satu kata buat FDWB. Kolaborasi. Oke. Boleh Impact. satu. Sesuai dengan kabinet tahun ini, impact. Wih. Cafe. Home. Aku. Ayo, nanti aja sudah. Keren. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa buat ikut terus pendaftaran kita dan ya, sampai berjumpa di episode Power berikutnya. Salam wisata. Bye bye.